warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Lailul Widat dengan NIM 2019 310291. Yang kedua ada Yuyun Mufarokah dengan NIM 2019 310295. Yang ketiga ada Rio Elfonda dengan NIM 2019 310368. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang akuntansi pinjaman yang diberikan atau PYD modal kerja. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita lihat apa saja sih poin-poin yang disampaikan oleh kelompok kami. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I'm in love with your body. Oh, I'm in love with your body. Oh, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari PYD atau modal kerja. Jadi definisi dari PYD modal kerja adalah kebutuhan operasional sehari-hari dalam satu proses produksi di mana dana akan terus-menerus berputar setiap periodenya selama perusahaan beroperasi. Untuk selanjutnya, pengeluaran-pengeluaran yang disebut modal kerja itu ada yang pertama, pembelian bahan mentah, yang kedua, uang muka pembelian bahan mentah, yang ketiga, upah tenaga kerja atau buruh, yang keempat, gaji pegawai, yang kelima ada kas, yang keenam ada keuntungan dalam piutang, dan lain-lain. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep modal kerja. Nah, di sini terdapat 3 konsep modal kerja. Yang pertama adalah konsep kuantitatif, yang kedua adalah konsep kualitatif, dan yang ketiga adalah konsep fungsional. Nah, yang pertama adalah konsep kuantitatif. Nah, mendasarkan pada dana yang tertanam dalam unsur aktiva lancar, di mana aktiva tersebut merupakan aktiva yang akan berputar dalam satu periode ke dalam bentuk semula atau dalam jangka waktu periode pendek, atau disebut juga keseluruhan dari jumlah aktiva lancar sering disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Nah, yang kedua adalah konsep kualitatif.
dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar, jadi modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang lancar yang harus dibayar. Selanjutnya adalah bagian aktiva lancar yang tidak boleh digunakan untuk membiayai operasi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Selanjutnya adalah pengertian modal kerja merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancarnya, disebut juga modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga adalah konsep fungsional. Di sini dikaitkan dengan fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Setiap dana digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau current income, dan ada sebagian dana lain, tidak seluruhnya, untuk menghasilkan current income. Misal, perusahaan tekstil menanamkan sebagian dana dalam surat obligasi pemerintah. Dana tersebut menghasilkan current income yang selanjutnya surat obligasi diuangkan dan diinvestasikan dalam tekstil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih jenis pinjaman modal kerja. Nah, di sini ada 2 jenis pinjaman modal kerja. Yang pertama adalah PRK atau pinjaman rekening koran, dan yang kedua adalah reguler atau pinjaman reguler. Nah, di sini untuk PRK sendiri atau pinjaman rekening koran adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dalam bentuk fasilitas penarikan sejumlah dana melebihi dana rekening korannya dalam rupiah yang tersedia. Dananya akan dikreditkan atau dicairkan ke rekening giro nasabah. Nah, misalkan saldo rekening giro Pak Nanang 50 juta, kemudian Pak Nanang mengajukan pinjaman PRK sebesar 150 juta dan disetujui, maka dana pinjaman PRK akan dikreditkan ke rekening giro Pak Nanang sebesar 150 juta, sehingga saldo rekening giro Pak Nanang sebesar 200 juta. Selanjutnya, kebutuhan penarikan dana plafon kredit PRK yang disetujui adalah 1 Januari butuh 40 juta dengan saldo 110 juta. Selanjutnya 1 Maret butuh 70 juta, saldonya sebesar 40 juta. Nah, 1 Juli kebutuhan maksimal yang disetujui hanya 40 juta rupiah. Yang kedua adalah reguler atau pinjaman reguler. Nah, di sini adalah fasilitas pinjaman dalam rupiah yang diberikan kepada nasabah yang bersangkutan berupa lini kredit atau plafon, di mana penarikannya dengan menerbitkan pronote atau promissory note yang berfungsi sebagai media debit instrumennya. Besarnya pronote merupakan kelibatan tertentu sesuai dengan perjanjian bank dengan nasabahnya. Nah, besarnya penarikannya merupakan outstanding pinjaman dan dicatat pada kartu pinjaman. Contoh, Pak Nanang disetujui untuk diberikan pinjaman reguler sebesar 150 juta dengan perjanjian pronote adalah 5 juta rupiah. Nah, untuk termin yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu 5 juta dengan saldo 145 juta. Untuk termin yang kedua adalah 1 Mei tahun 2020 sebesar 5 juta dengan saldo 140 juta. Dan termin yang ketiga adalah pada tanggal 1 Juli 2020, yaitu sebesar 2 juta dengan saldo 138 juta rupiah. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini juga saya menjelaskan perbandingan ketentuan kredit terkait PSAK 50 dan 55. Keterangannya, pencairan dan pemberian kredit. Yang pertama, materialitas. Kedua, kategori debitur. Yang ketiga, signifikasi. Yang terakhir, amortisasi provisi atau biaya. Lalu, sebelum berlaku PSAK 50 dan 55, yang pertama ini ditetapkan lebih 25 juta dan diamortisasi selama jangka waktu kredit dengan garis lurus. Yang kedua, individual. Limit kredit dibagi atas kredit kecil dan kredit komersil. Yang ketiga, diakui langsung sebagai pendapatan atau biaya pada laba rugi. Yang keempat, tidak melihat jenis pinjaman. Yang terakhir, tidak disajikan dalam nomor rekening neraca. Yang selanjutnya, setelah berlaku PSAK 50 dan 55, yang pertama ini ditetapkan sama dengan 0, diatribusikan ke dalam nilai wajar atau sebagai net cash flow dengan suku bunga efektif di atas dibagi
bagi atas individual plafon lebih 1M, kolektif plafon kurang dari 1M. Yang ketiga, diakui langsung sebagai pendapatan atau biaya pada laba rugi jika nilainya tidak material. Lalu yang keempat, hanya pinjaman yang bersifat angsuran. Yang terakhir, disajikan dengan nomor rekening neraca tersendiri. Selanjutnya, perbandingan ketentuan kredit terkait PSAK 50 dan 55. Keterangannya yang pertama, penurunan nilai hapus buku. Ada debitur kolektif atau individual dan juga bukti objektif. Sebelum berlaku PSAK 50 dan 55, berdasarkan bukti objektif yang diatur sesuai ketentuan SEBI, yang pertama, prospek usaha debitur, yang kedua, kinerja debitur, yang ketiga, kemampuan bayar. Lalu setelah berlaku PSAK 50 dan 55, berdasarkan bukti objektif yang diatur sesuai kebijakan bank, yang pertama, hari tunggakan, yang kedua, ekonomi bermasalah. Lalu yang individual, yang pertama ada prospek usaha debitur, kedua kinerja debitur, ketiga kemampuan bayar, keempat terdapat tolakan cek atau bilet giro 6 kali selama 6 bulan. Yang kelima, overdraft lebih 15 hari. Lalu yang keenam, masuk DHN-BI. Yang ketujuh, kolektif NPL pada BI checking. Yang ke-8, ekonomi bermasalah. Yang terakhir, bencana alam. Lalu penurunan nilai dan hapus buku, cadangan kerugian. Keterangannya, sebelum berlaku PSAK 50 dan 55, menggunakan pencadangan PPA sesuai ketentuan SEBI berdasarkan kolektibilitas. L 1%, DPK 5%, KL 15%, D 50%, M 100%, tanpa melihat sektor ekonomi dan memperhitungkan agunan. Setelah berlaku PSAK 50 dan 55, debitur kolektif diatur berdasarkan data historis LBU 3 tahun terakhir dengan metode migration analysis, dihitung berdasarkan kolektibilitas per sektor ekonominya tanpa memperhitungkan agunan, yang diformulasikan menjadi yang pertama, probability of default atau PD, yang kedua, loss given default, sehingga diperoleh persen recovery rate-nya. Dievaluasi setiap 6 bulan sekali atau dapat berubah sesuai kebijakan dan dapat dialihkan menjadi kelompok debitur individual. Perputaran modal kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau nerputar selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha. Yang kedua, periode perputaran modal kerja atau working capital turnover dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai kembali menjadi kas. Yang ketiga, makin pendek periode tersebut, kas lebih besar dari modal kerja akan lebih besar dari kas. Makin cepat perputaran atau makin tinggi tingkat perputarannya, atau bisa dikatakan dengan turnover rate-nya. Yang keempat, berapa lama perputaran modal kerja adalah tergantung kepada berapa lama periode dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. Yang kelima, barang dagang lebih pendek daripada barang yang berproses produksi. Selanjutnya, penentuan kebutuhan modal kerja. Modal kerja ditentukan dua faktor. Yang pertama, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja.
pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Di sini saya akan menjelaskan dulu periode terikatnya modal kerja. Periode terikatnya modal kerja ini merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang tertanam hingga kas kembali, yang meliputi jangka waktu pemberian kredit, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Lalu yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Pengeluaran kas per hari ini adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, upah buruh, dan biaya-biaya lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebutuhan modal kerja. Yang pertama, jumlah pengeluaran setiap harinya tetap, tetapi periode perputarannya membutuhkan waktu lama, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah makin besar. Yang kedua, periode perputarannya tetap, tetapi jumlah pengeluaran kas setiap hari makin besar, maka kebutuhan modal kerja juga makin besar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah contoh kebutuhan modal kerja. Nah, di sini terdapat beberapa keterangan, yaitu pada periode perputaran untuk lama proses produksi selama 15 hari, untuk lama barang disimpan di gudang selama 15 hari, dan jangka waktu penerima piutang yaitu selama 15 hari. Nah, untuk total periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja yaitu selama 45 hari. Dan yang kedua adalah contoh modal kerja. Di sini juga terdapat beberapa keterangan, yaitu pengeluaran setiap hari bahan mentah adalah sebesar 10.000, untuk bahan pembantu sebesar 7.000, untuk upah buruh sebesar 15.000, dan pengeluaran lain-lain yaitu sebesar 3.000. Dan dengan total jumlah pengeluaran setiap hari adalah 35.000. Nah, maka besar modal kerja bagi perusahaan untuk operasi setiap hari dibutuhkan modal kerja sebesar 35.000 dikali 45 dan diperoleh nominal sebesar 1.575.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh jurnal transaksi kredit modal kerja. Yang pertama adalah Tuan Amir memperoleh persetujuan kredit modal kerja dari Bank UHWP sebagai berikut. Dengan plafon atau outstanding yaitu sebesar 100 juta dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun, jenis kredit reguler, provisi 1% atau sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga 15% per tahun dengan IRR 1,2849% dan beban yang dapat diatribusikan yaitu total pendapatan dibagi dengan beban yaitu sebesar 1 juta rupiah dengan total cash out yaitu sebesar 99 juta. Dengan dua catatan yaitu provisi di debit rekening giro Tuan Amir dan realisasi kredit dananya dipindah bukukan ke rekening giro Tuan Amir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel arus kas modal kerja. Untuk estimasi arus kasnya diperoleh 99 juta, saldo akhir arus kasnya 99 juta. Untuk nomor angsuran yang pertama, estimasi arus kasnya 1.250.000, saldo awal arus kasnya 99 juta, suku bunga efektif EIR-nya Rp1.272.22, tagihan bunganya 1.250.000, amortisasi dengan EIR-nya Rp22.022. Untuk saldo akhir arus kas kreditnya menjadi Rp99.022.22. Untuk nomor angsuran yang kedua, estimasi arus kasnya 1.250.000, saldo awal arus kasnya Rp99.022.22, suku bunga efektifnya Rp1.272.305. Untuk tagihan bunganya 1.250.000, amortisasi dengan EIR-nya Rp22.305, saldo akhir arus kas kredit menjadi Rp99.044.327. Untuk
nomor angsuran ke-36, estimasi arus kasnya menjadi 101.250.000, untuk saldo awal arus kasnya 99.965.572 rupiah, untuk suku bunga efektif EIR-nya 1.284.428 rupiah, angsuran pokoknya menjadi 100 juta, tagihan bunganya 1.250.000, amortisasi dengan EIR 34.428, saldo akhir arus kas kreditnya menjadi 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah jurnal di Bank UHW Perbanas pada saat realisasi kredit. Untuk kredit yang diberikan atas nama Tuan Amir yaitu sebesar 99 juta, KYD amortisasi yaitu 1 juta, pada rekening giro Tuan Amir sebesar 99 juta dan pendapatan provisi kredit reguler sebesar 1 juta. Untuk yang kedua adalah bisa dilihat tabel arus kas di atas untuk nomor angsuran ke-1 dan bisa catat untuk nilainya. Untuk nominal yang harus dibayar yaitu sebesar 1.250.000, untuk pokok pinjamannya 0, pendapatan bunga yaitu 1.272.022 dan KYD amortisasi yaitu sebesar 22.000,022. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jurnal di Bank UHW pada saat debitur membayar angsuran ke-1 dan atau disebut debit rekening gironya. Untuk jurnalnya yaitu rekening giro Tuan Amir sebesar 1.250.000, KYD amortisasi yaitu sebesar 22.000,022 pada pendapatan bunga modal kerja yaitu sebesar 1.272.022. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.